Saya ucapkan selamat datang di video saya hari ini, di mana saya akan membahas Pancasila dan konflik sosial atau politik di masyarakat, dengan membawakan topik Pancasila sebagai solusi menghadapi ketegangan politik dan konflik masyarakat di era modern. Dalam era modern, tantangan ini semakin nyata. Mari kita gali lebih dalam. Nah, pertama-tama, mari kita mulai dengan definisi Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah dasar filsafat negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, ada negara. Menurut Jane Bodin, negara adalah institusi yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum dan mengatur masyarakat. Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah dan menjamin keadilan. Lalu yang ketiga ada kewarganegaraan. Kewarganegaraan menurut Albert Vindice adalah status hukum yang memberikan individu hak dan kewajiban dalam konteks negara. Ya, kewarganegaraan ini mengikat setiap individu pada tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Lalu yang keempat ada politik nih. Nah, politik ini adalah seni dalam mengelola kekuasaan dan kepentingan publik. Menurut Harold Laswell, politik berkaitan dengan siapa, mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Dalam konteks Indonesia, politik harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kelima, yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat menurut Emile Durkheim adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dalam suatu sistem sosial. Ya, keterikatan sosial dalam masyarakat Indonesia yang beragam menjadi tantangan sekaligus kekuatan. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu dalam perbedaan ini. Jadi, ya tetap Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Masa kembali menggelar aksi demo di depan patung kuda kawasan Jalan Raya Merdeka Barat. Setelah Pilpres 2024, Indonesia mengalami ketegangan politik yang signifikan. Rocky Gerung, seorang filsuf terkemuka di Indonesia, mencatat bahwa polarisasi di masyarakat Indonesia ini semakin meningkat. Ketegangan ini terlihat dari berbagai demonstrasi dan debat publik, di mana banyak sekali orang yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu. Ketidakpuasan ini muncul karena sistem politik yang dianggap tidak transparan dan tidak adil. Data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan menurun tajam. Hal ini menciptakan suasana yang rawan konflik dan ketidakstabilan. Tentu dalam menghadapi ketegangan ini penting bagi kita untuk mencari solusi yang konstruktif. Yang pertama, kita bisa melakukan dialog terbuka dengan mengadakan forum diskusi antar berbagai kelompok untuk meredakan ketegangan. Lalu yang kedua ada edukasi politik. Meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat agar lebih memahami proses demokrasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dengan penguatan hukum. Dengan cara penegakan hukum yang adil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Pemirsa 23 Januari Mari kita beralih ke ketegangan di masyarakat yang diwakili oleh tragedi Kanjuruhan. Imam Prihandono, seorang pakar sosiologi, menyatakan bahwa insiden ini mencerminkan frustasi yang mendalam di masyarakat. Kejadian tersebut dipicu oleh masalah komunikasi antara penyelenggara dan supporter yang menyebabkan kerusuhan dan banyaknya korban. Tragedi ini juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan yang terpendam dapat meledak menjadi kekerasan jika tidak ditangani dengan baik. Menurut Iman, penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan membangun komunikasi yang efektif. Jika tidak, situasi dapat menjadi semakin memburuk. Nah, untuk mencegah terulangnya tragedi seperti Kanjuruhan, kita perlu tindakan nyata. Yang pertama, mediasi. Menggunakan mediator untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berseteru. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan kampanye kesadaran dengan cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan di masyarakat. Lalu yang ketiga, ada pendekatan komunitas. Membangun jaringan komunitas yang solid untuk meningkatkan kerukunan. Yap, sebagai kesimpulan, Pancasila tidak hanya menjadi suatu dasar negara, tetapi juga sebagai alat penting dalam meredakan konflik politik dan konflik sosial di masyarakat.
Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa menciptakan dialog yang konstruktif dan mediasi yang efektif. Dan yang paling penting, kita tetap bisa menjaga rasa persaudaraan kita terhadap sesama bangsa dan rakyat Indonesia, serta kita bisa mempererat rasa persatuan dan rasa jiwa nasionalis kita terhadap negara tanah air Indonesia. Harapan kita semoga ke depannya Indonesia menjadi bangsa dan negara yang lebih bersatu dan harmonis. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi unsur-unsur sara dan lainnya. Ingat, kalau kita bisa bersatu untuk nonton bareng, kenapa tidak untuk meraih kedamaian dan menjaga persatuan negara Indonesia?